Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai cara pelestarian hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar. Baik, yang pertama kita akan belajar cara pelestarian hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar. Yang pertama, pelestarian in situ. Perhatikan, pelestarian in situ. In artinya di dalam. Berarti pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada atau di habitat asli hewan dan tumbuhan tersebut. Contoh pelestarian in situ itu ada hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Yang pertama, hutan lindung. Teman-teman perhatikan nih gambarnya ya, hutan yang di dalamnya ada orang utan. Pengertian hutan lindung adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi agar fungsi-fungsi ekologisnya, terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah, tetap dapat berjalan dan dinikmati. Jadi, hutan yang tempat tinggal orang utan itu dijadikan hutan lindung atau dilindungi. Yang kedua, suaka marga satwa. Suaka marga satwa adalah sebuah kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas berupa keunikan dan atau keanekaragaman jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Contohnya, suaka marga satwa Gunung Leuser melindungi kera, badak Sumatera, dan gajah. Suaka marga satwa Ujung Kulon melindungi badak Jawa dan rusa. Selanjutnya ada Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli. Dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Contoh taman nasionalnya adalah Taman Nasional Waikambas, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Karimun Jawa, dan yang lainnya. Yang kedua, pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ dilakukan di luar habitat asli hewan dan tumbuhan tersebut. Contohnya, pelestarian ex situ adalah taman safari, kebun binatang, kebun botani, dan penangkaran. Yang pertama, taman safari. Pasti teman-teman udah pernah ke taman safari ya, atau melihat gambar atau video taman safari. Nah, Taman Safari Indonesia ini adalah tempat wisata keluarga berwawasan lingkungan yang berorientasi pada habitat satwa. Tapi dia sebenarnya tidak tinggal di situ. Maksudnya habitat aslinya awalnya. Jadi zebra itu awalnya nggak ada di situ, kemudian dipindahkan ke situ, dibuat tempat yang mirip dengan rumah asli si zebra, seperti itu. Makanya taman safari itu disebut pelestarian ex situ karena hewannya dibawa dari habitat aslinya dipindahkan ke taman safari. Yang kedua, kebun binatang atau taman marga satwa. Tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan dan dipertunjukkan kepada publik. Selain sebagai tempat rekreasi, kebun binatang juga berfungsi sebagai tempat pendidikan, riset, dan penelitian. Nah, kalau yang ini lebih familiar lagi ya, pasti teman-teman sudah pernah ke kebun binatang. Selanjutnya, kebun botani atau kebun raya yang ada di Bogor. Contohnya, kebun raya adalah suatu lahan yang ditanami berbagai jenis tumbuhan yang ditunjukkan untuk keperluan koleksi, penelitian, dan riset. Selanjutnya ada penangkaran. Penangkaran merupakan usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan penangkaran satwa liar
atau tumbuhan alam yang dapat meliputi kegiatan penangkaran sampai pada kegiatan pemasaran dari hasil penangkaran. Nah, selain pelestarian in situ dan ex situ, kita juga dapat melestarikan hewan dan tumbuhan dengan usaha-usaha sebagai berikut. Yang pertama, tidak menebang pohon sembarangan, melakukan tebang pilih, penanaman kembali, dan pemeliharaan serta melindungi hewan yang ada di sekitar kita. Sampai di situ penjelasan mengenai pelestarian hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.